Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Julita Barasa dengan NIM 210306009. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan kelas C, Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait tentang metabolisme mineral, vitamin, serta di sini juga saya akan uji coba sederhana dari vitamin. Baiklah, masuk ke pertanyaan pertama, yaitu sebutkan pengertian mineral dan fungsi umum dari mineral pada tubuh ternak. Nah, mineral sendiri dapat diartikan sebagai zat yang penting dalam kelangsungan hidup pada tubuh ternak, dalam memelihara kesehatan, pertumbuhan, serta dalam reproduksi. Nah, mineral sendiri dalam bidang biokimia dapat diartikan sebagai semua unsur kimia yang terdapat di dalam jaringan hidup kecuali karbon, hidrogen, oksigen, dan natrium. Nah, adapun fungsi umum dari mineral pada tubuh ternak yaitu yang pertama sebagai membentuk kerangka gigi dan pembentuk hemoglobin, kemudian mempertahankan keseimbangan asam dan basa yang tepat dalam cairan tubuh. Kemudian yang ketiga itu mempertahankan tekanan osmotik seluler. Kemudian yang keempat sebagai mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan dari magnesium, kalsium. Kemudian mencegah kekejangan. Kemudian ada mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Kemudian yang terakhir itu berhubungan dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang, yang mana mineral harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan perbandingan yang tepat. Nah, di sini pertanyaan kedua yaitu jelaskan fungsi dari mineral makro dan mineral mikro. Nah, mineral sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu sesuai dengan pertanyaan, mineral makro dan mikro. Nah, mineral makro sangat banyak dibutuhkan oleh tubuh ternak, yang mana mineral makro contohnya yaitu kalsium, fosfor, terus ada kalium, natrium, ada juga magnesium. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu fungsi dari contoh tersebut. Yang pertama, kalsium sebagai aktivator enzim serta pembentukan tulang dan gigi. Nah, ternak yang kekurangan mineral kalsium ini bisa berakibatkan lumpuh atau mempunyai efek samping dan terkena penyakit lainnya. Kemudian ada fosfor, yang mana sebagai pengatur keseimbangan asam dan basa dan sebagai penyimpan energi. Kemudian ada natrium, yang mana natrium ini sebagai penyimbang asam dan basa, pengatur tekanan osmosis. Kemudian ada magnesium, yang mana magnesium ini sebagai aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat. Nah, jika tubuh kekurangan mineral, maka metabolisme akan kacau, pengatur enzim akan kacau, serta pembangunan kerangka tubuh juga akan kacau. Nah, kemudian yang kedua itu mineral mikro sendiri. Nah, mineral ini sangat sedikit dibutuhkan oleh tubuh ternak. Adapun contohnya yaitu ada kuprum, kobalt, ferum, terus ada iodium, molybdenum, dan zinc. Nah, kuprum sendiri sebagai pembentuk hemoglobin yang bekerja pada beberapa enzim serta membantu dalam absorpsi Fe. Kemudian ada kobalt, yang mana bagian dari vitamin B12 yang berperan dalam pertumbuhan mikroba rumen. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ferum, yang mana ferum ini berfungsi sebagai pembentuk hemoglobin atau bagian dari sistem enzim. Kemudian ada molybdenum, yang mana bagian dari enzim sulfita oksidase yang berfungsi dalam oksidasi sulfita. Kemudian ada iodin, yang mana pembentukan hormon tiroksin. Yang terakhir itu ada zinc, komponen dan aktivator enzim atau penyembuh luka. Nah, selanjutnya untuk yang kedua tentang vitamin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait tentang vitamin. Adapun pertanyaan yang pertama menjelaskan definisi dari vitamin. Nah, vitamin sendiri dapat diartikan sebagai substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit, yang berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar tetap berjalan dengan normal. Nah, termasuk dalam bidang kesehatan, pertumbuhan, serta dalam reproduksi. Kemudian pertanyaan kedua yaitu sebutkan sifat umum dari vitamin sendiri. Nah, sifat umum vitamin sendiri yang pertama itu
larut dalam lemak, yaitu terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen. Nah, kemudian mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contohnya provitamin A dan provitamin B. Nah, kemudian tidak terdapat di semua jaringan. Nah, vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali pada vitamin C dan D yang terdapat pada jaringan hewan. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak ini dikeluarkan lewat feses dan diekskresikan lewat feses. Kemudian kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu sifat vitamin, yaitu larut dalam air. Yang pertama itu tidak hanya tersusun oleh karbon, hidrogen, oksigen, kemudian tidak ada dalam bentuk provitamin. Contohnya triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut dengan provitamin. Kemudian terdapat di semua jaringan. Kemudian vitamin yang larut dalam air ini sebagian besar terlibat dalam proses transfer energi, kemudian sebagai merangsang enzim. Nah, pertanyaan ketiga menjelaskan jenis-jenis vitamin beserta fungsinya pada tubuh ternak. Yang pertama itu vitamin B1 atau tiamin, yang mana fungsinya meningkatkan sirkulasi dan pembentukan darah, kemudian memelihara sistem saraf dan berperan dalam biosintesis neurotransmitter, kemudian berperan dalam produksi HCl dalam perut yang berperan penting dalam proses pencernaan. Kemudian ada vitamin riboflavin atau B2 yang mana berfungsi menjaga keutuhan sistem jaringan saraf serta mempercepat perpindahan rangsang sinar ke saraf mata. Kemudian ada vitamin niacin yang mana berfungsi menguraikan energi dari makanan serta sintesis asam lemak. Kemudian yang keempat ada asam pantotenat atau B5 yang mana fungsi dari vitamin ini membantu memperlancar metabolisme yang ada di dalam tubuh. Nah, selain itu B5 ini juga bisa memperlancar karbohidrat, protein, dan lemak yang ada pada tubuh ternak tersebut. Kemudian ada vitamin piridoksin atau B6 yang mana vitamin ini berfungsi untuk tubuh yang mana membantu proses pencernaan protein serta dalam proses respirasi seluler. Kemudian ada kobalamin atau B12 yang sangat berperan dalam membantu pembentukan sel darah merah, kemudian dalam pembelahan sel dan sintesis asam. Kemudian ada vitamin C yang mana untuk menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari infeksi racun. Selanjutnya ada vitamin D yang mana vitamin D ini berfungsi membantu meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor bagi tulang dan gigi. Nah, ada vitamin E yang mana vitamin E ini bisa juga disebut sebagai tokoferol yang memiliki peran yang sangat penting dalam proses reproduksi. Kemudian ada vitamin K. Vitamin K ini bisa disebut dengan koagulasi yang merupakan vitamin yang memiliki fungsi sebagai pembeku darah. Nah, untuk yang ketiga, di sini saya akan melakukan uji coba sederhana pada vitamin C. Nah, di sini saya sudah menyediakan alat beserta bahan untuk melakukan uji coba tersebut. Pada uji coba ini, saya menyediakan 5 sampel berupa 3 buah, kemudian 2 pada hijauan pakan ternak. Adapun buah pertama yaitu pepaya yang sudah dihaluskan. Nah, kemudian ada kuini yang sudah dihaluskan. Kemudian buah ketiga yaitu jeruk yang sudah diperas. Nah, untuk hijauan pakan ternak saya menggunakan rumput teki yang sudah dihaluskan. Kemudian ada rumput paku-pakuan yang sudah dihaluskan. Kemudian ada air. Nah, kemudian ada betadin sebagai bahan utama. Ada cangkir sebagai tempat sampel. Kemudian untuk alatnya saya menggunakan pipet tetes dan alat untuk mengaduk. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama itu masing-masing air pada cangkir diberi 5-8 tetes betadin.
Nah, setelah diberi 8 tetes betadine, maka air pada masing-masing cangkir diaduk. Nah, setelah masing-masing air pada cangkir diberi tetesan betadine, maka langkah selanjutnya sampel diberi sekitar 20 tetes ke dalam larutan yang telah diberikan betadine. Kemudian buah selanjutnya yaitu quinine.
Nah, setelah sampel yang tadi diaduk ke dalam larutan betadin, dapat kita lihat terjadi perubahan warna pada pepaya dan pada jeruk. Pada jeruk, pada kuini dan pada rumput tidak terjadi perubahan warna, lebih mencolok kepada sampel tersebut. Nah, berarti kandungan vitamin C pada pepaya, jeruk, terdapat kandungan vitamin C pada pepaya dan jeruk. Nah, dapat saya simpulkan bahwa terjadinya perubahan warna pada sampel ini dikarenakan adanya reaksi antara asam aksorbat dengan iodin sehingga menghilangkan warna pada iodin. Sekian uji coba sederhana saya ucapkan terima kasih.